Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali untuk belajar tematik. Kali ini kita masih di tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Masih dengan Pak Joko, simak baik-baik pelajaran hari ini. Siapkan buku tulis, peralatan tulis, buku paket, dan tidak lupa semangatmu. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Simak baik-baik ya. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki pariwisata seperti alam, serta wisata seni dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 kota madya. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut, lebih banyak lagi. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Simaklah penjelasan berikut. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, seperti banker, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Kamu bisa membaca lebih jelas lagi mengenai penjelasan pekerjaan-pekerjaan yang Pak Guru sebutkan tadi dari LKS-mu halaman 16 sampai dengan halaman 19. Saat libur sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur di rumah nenek. Rumah nenek Dayu berada di Banjar, Bukit Catu, Candi Kuning, Batu Riti, Tabanan, Bali. Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu suka bercerita. Kali ini nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Nah, cerita ini anak-anak bisa kalian baca dari buku paketmu dengan judul Asal Mula Bukit Catu di halaman 26 dan 27. Dibaca mandiri ya, dipahami apa isi ceritanya. Dan kali ini Pak Joko akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik dalam cerita fiksi. Unsur intrinsik yang dimaksud adalah segala unsur yang ada dalam cerita fiksi tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tema. Tema merupakan persoalan utama dalam suatu cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan pemeran atau pelaku dalam cerita. Tokoh terbagi menjadi 3, yaitu tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis.
Tokoh antagonis adalah tokoh yang digambarkan berwatak jahat, tidak baik, sedangkan tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak yang baik. Sedangkan tokoh tritagonis adalah penengah dalam cerita tersebut. Yang ketiga yaitu watak. Watak adalah sifat pelaku atau pemain dalam cerita, misalnya pemarah, pendiam, periang, penolong, dan sebagainya. Unsur yang keempat yaitu alur atau plot. Alur atau plot yaitu rangkaian peristiwa yang menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Besok di pembelajaran berikutnya akan kita jelaskan satu persatu anak-anak. Unsur yang kelima yaitu latar atau setting. Latar atau setting yaitu tempat atau waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Latar dapat dibedakan menjadi latar material dan sosial. Latar material merupakan latar belakang alam atau lingkungan tempat tokoh tersebut berada. Sedangkan latar sosial dapat berupa tata krama, tingkah laku, adat, serta pandang hidup yang berlaku di suatu cerita tersebut. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah amanat. Amanat atau pesan moral adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui karangannya. Nah, itulah anak-anak unsur intrinsik dalam cerita fiksi. Kamu bisa mempelajarinya lebih dalam dengan membaca dari buku paket atau buku LKS-mu. Dipelajari dan kemudian kamu tentukan unsur intrinsik yang ada di dalam cerita asal mula Bukit Catu. Tuliskan unsur-unsur tersebut dalam buku tugasmu. Ditulis rapi ya. Ketika nenek bercerita, biasanya kita semuanya berkumpul untuk mendengarkan cerita nenek. Nah, perhatikan gambar berikut. Adakah keragaman yang kamu lihat pada gambar berikut? Apakah ada perbedaan-perbedaannya? Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada individu. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Terus bagaimana sikap kita dengan keragaman yang ada di lingkungan keluarga kita? Sikap kita dengan keragaman di lingkungan keluarga itu adalah saling menghargai, menghormati, dan tidak mengejek. Manfaat menghargai adanya keragaman di lingkungan keluarga antara lain: 1. Menghasilkan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Yang kedua, menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, aman, dan tentram dalam keluarga. Dan yang ketiga, menghindari perselisihan yang terjadi antar anggota keluarga. Nah, itu adalah manfaat menghargai keragaman di lingkungan keluarga. Nah, kegiatan berikutnya adalah ayo mengamati. Amatilah keragaman fisik dalam keluargamu. Kemudian lengkapi tabel berikut sesuai dengan hasil pengamatanmu terhadap keluargamu. Amati ayah, ibu, kakak, adik, dan anggota keluarga lain yang ada di rumahmu. Tulislah seperti pada tabel berikut ini. Demikian anak-anak yang kita pelajari untuk hari ini. Kita lanjutkan untuk ke pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, patuh pada bimbingan orang tua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.